Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai ini ya, mengenai bab ini tirakat ya. Karena setiap orang kan punya keinginan. Yang namanya manusia kan ada cipta rasa karsa. Karsa itu keinginan. Kalau kita nggak ada keinginan kan berarti kurang normal sebagai manusia ya. Nah, jadi untuk mewujudkan itu pun kita ya harus dengan menggunakan jalan-jalan yang jalan yang kanan ya, yang bersih ya, yang positif ya gitu. Jangan makanya di situ kita harus perlu ini lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi apa namanya? Harus belajar ini bersyukur, ikhlas menerima apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, jadi barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatnya. Nah, jadi kita bersyukur. Jadi salah satu hal yang bisa kita rasakan kalau kita bersyukur itu adalah kita akan mempunyai rasa tenang, ketenangan. Jadi kalau misalkan kita jangan membandingkanlah kehidupan dengan orang lain. Ya memang bagus. Kita melihat ke atas untuk kita supaya maju dan berkembang. Dan kita juga perlu melihat ke bawah supaya kita bersyukur dengan apa yang ada. Nah, jadi dua-duanya perlu ya. Nah, jadi bahwa Allah sudah berjanji juga di dalam Al-Quran, barang siapa yang mensyukuri nikmat yang aku berikan, niscaya akan aku tambahkan lagi. Nah, jadi kita harus berusaha pintar-pintar bersyukur. Jadi ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ya. Jadi karena dengan seperti itu kita akan merasa lebih tenang, lebih tentrem, dan juga pikiran dan hati kita juga bisa lebih fokus ke sesuatu hal, apa yang akan kita tuju. Nah, jadi beda kalau kita mikirin ini, mikirin itu, mikirin ya banyak hal yang di luar kita atau teman saudara kita yang dia beli ini, beli itu, punya ini, punya itu. Nggak fokuslah dengan apa yang kita hadapi. Jadi kita fokuslah ini ke diri sendiri, fokus dengan apa yang ada di depan kita. Ya, jadi ini apa fokus dengan apa yang ada di depan kita. Jadi kita jangan manusia kan mempunyai 3 dimensi ya. Mempunyai 3 dimensi yaitu masa sekarang ya, masa sekarang, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah suatu kenangan, masa sekarang adalah suatu kenyataan yang kita hadapi, dan masa yang akan datang adalah suatu harapan atau cita-cita atau impian. Nah, kan seperti itu ya orang bijak. Orang bijak mengatakan seperti itu. Masa lalu adalah sebuah kenangan yang sudah terlewati. Masa sekarang adalah suatu kenyataan yang harus kita hadapi, dan masa yang akan datang itu adalah sesuatu yang harus kita rencanakan, harus itu merupakan suatu harapan atau impian atau cita-cita. Dan harapan dan impian itu harus kita planning ya, kita rencanakan. Jadi kita jangan hanya berpikir, ah mau seperti ini, mau seperti itu, pingin ini, pingin itu, beli ini, beli itu, tetapi kita nggak ada perencanaan yang matang. Ya, jadi itu harus. Jadi selain kita memikirkan sesuatu, memasukkannya ke dalam rasa, terus terciptalah menjadi suatu karsa atau keinginan kehendak. Nah, di situ pun kita harus ini ya, secara fisik atau secara dohir kita harus bersikap ya, dalam artian kalau anak sekolah pengen pinter ya harus rajin belajar. Kalau kita pengen mungkin dalam jangka waktu ke depan ya, jangka waktu tertentu, misal berapa tahun ke depan, kita pengen punya apa, pengen beli apa, ya kita harus bekerja keras, kita harus rajin, kita harus bangun pagi, dan kita harus bikin planning-planning tertentu yang mengarahkan kita kepada apa yang akan kita tuju. Jadi jangan hanya sebatas pikiran, keinginan, rasa kita pingin ke sana, tetapi badan fisik kita nggak mau bergerak, nggak mau melangkah, nggak mau berjalan, itu sama aja bohong ya. Jadi dohir dan batin itu sama-sama kita pakai ya. Ikhtiar usaha secara fisik dan secara non fisik ya, secara doa itu juga harus kita pakai.
Jadi kita berdoa aja juga kurang berdoa tanpa kita melakukan suatu tindakan tertentu. Tindakan di sini ya usaha secara lahir ya tentunya secara fisik. Kayak kita bekerja, kita berdagang, kita usaha apa kecil-kecilan atau kita ya melakukan sesuatu hal yang itu bermanfaat buat diri kita dan keluarga. Nah, seperti itu ya. Jadi harus dilakukan dengan tindakan yang nyata. Nah, seperti itu. Selain itu, daya cipta, Allah membekali kita cipta rasa dan karsa. Daya cipta, daya pikir itu punya energi dan kekuatan sehingga masuk ke dalam rasa kita, di dalam rasa kita diolah dan menghasilkan suatu karsa. Nah, karsa itu pun harus setelah itu harus kita lakukan dengan perbuatan yang nyata, yang real, dengan sikap dan perbuatan kita harus berusaha, kita harus bekerja, kita harus ya melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan, hal yang positif ya. Kayak kita harus berdagang kan sekarang ada tuh secara online di marketplace bisa iklan-iklan ya, banyak platform-platform ya itu ya. Yang sesuatu hal pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah. Itu juga banyak ya, peluangnya juga bagus. Nah, jadi itu ya. Jadi selain kita punya tujuan, kita memikirkan melalui alam pikir dan masuk ke dalam alam rasa, diolah alam bawah sadar kita, juga itu harus diimplementasikan, diterapkan dengan hal-hal yang positif. Sikap dan perbuatan kita ya harus mengarah ke sana. Kalau anak sekolah pengen ranking yang bagus, nilai yang bagus ya harus rajin belajar. Nah, seperti itu. Jadi imbang ya seperti itu ya antara dohir dan batin, antara fisik dan non fisik. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti di video yang kemarin kan kita bahas ada puasa ya, ketenangan dan berpuasa. Nah, puasa ini kan maknanya banyak tuh. Itu untuk mendorong hajat kita, untuk mempercepat keinginan kita itu dengan puasa salah satunya. Karena puasa itu menghasilkan suatu energi tersendiri. Dan puasa itu banyak ragam dan jenisnya, variasinya ya. Di dalam Islam juga banyak puasa-puasa sunnah. Itu banyak, kalau kita mau jalankan itu sangat bagus sekali. Senin Kemis ada, kita jalankan tanpa putus lah. Selama berapa bulan gitu, terus menerus tanpa putus kalau bisa. Atau puasa-puasa sunnah yang lain itu juga bagus. Tidak hanya sekedar menahan lapar dan minum dari pagi sampai sore. Ya. Nah, selain itu puasa itu kan menahan ya, mengendalikan apa yang perlu kita kendalikan. Nah, puasa ini tirakat juga bisa maknanya banyak ya, kayak kita bersikir, kita bertafakur, bertakarub, mendekatkan diri kepada Tuhan setiap malam. Terus juga kita bermeditasi, terus juga kita berpuasa, itu menghasilkan energi tersendiri. Terus juga kita ini ya, melatih diri kita untuk tidak tidur. Seperti itu. Karena di dalam Al-Quran itu juga Allah menjelaskan Allah lebih menyukai orang-orang yang mengurangi tidurnya. Kayak gitu kan, yang sedikit tidur lah. Jadi jangan kebanyakan tidur. Juga itu nanti kalau kebanyakan tidur kita juga akan kurang bagus juga untuk kesehatan kita. Baik itu secara jasmani maupun secara rohani ya. Jadi kita latihlah mengurangi tidur. Kayak di ajaran Islam itu kan ada sholat hajat, sholat malam atau sholat tahajud. Beda ya antara tahajud dan hajat, itu beda. Kalau hajat itu kita mempunyai hajat tertentu, isi dan doanya pun berbeda. Nanti bacaan yang dibaca itu berbeda dengan sholat tahajud. Nah, terus itu kan di malam hari. Nah, kalau di ini di leluhur kita itu ada juga yang kita mengurangi tidur. Jadi melatih mengurangi tidur itu manfaatnya juga sangat bagus. Jadi mengurangi tidur di sini itu kan mengosongkan wadah, mengosongkan gelas. Kayak misal kita punya mangkok atau punya ini gelas itu dikosongkan. Nah, setelah dikosongkan itu memanaskan. Jadi apa istilahnya? Manasi, mengosongkan gelas. Jadi kalau sudah kosong nanti hal-hal yang positif nanti akan lebih mudah terserap. Itu dengan kita mengurangi tidur malam ya. Kurangilah. Jadi
kalau dalam istilah leluhur itu ya kurangi makan dan kurangi tidur. Nanti hajatmu, keinginanmu itu akan mudah tercapai. Ya tentunya selain itu kita juga harus bekerja ya, ini maaf, jangan salah paham ya. Jadi jalan secara ikhtiar, secara dohir kita harus bekerja, kita berusaha, berdagang, berbisnis, ataupun ya online, jualan online, itu kita tetap harus jalan itu. Ya, karena itu sebagai perantara, Allah memberikan rezeki kepada kita yang melalui itu. Ya kalau kita berdiam diri, nggak ngapa-ngapain, di rumah hanya berdoa, ya gimana? Allah mau ngasih rezeki kita kan melalui perantara usaha atau pekerjaan ya, meskipun suatu usaha atau pekerjaan itu sekarang fleksibel ya, bisa dilakukan dari rumah. Ada akses internet, ada komputer atau HP atau ya bisa online lah, banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan dari rumah ya, tanpa harus kita keluar rumah itu banyak. Tapi yang penting di sini kita harus ada usaha. Ikhtiar secara dohir itu penting ya. Jadi yang tadi saya sampaikan kayak misal puasa, zikir, wirid dan lain-lain, itu ikhtiar secara batin, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti itu ya. Jadi kurangilah makan, kurangi tidur. Kurangi makan di sini berarti bukan kita makan satu piring jadi setengah piring, terus makan jadi 2 sendok, 3 sendok, itu enggak, itu mengurangi makan itu kan kalau seperti itu ya itu sama aja dengan diet ya. Nah, tapi yang kita bahas itu mengurangi makan itu berarti kita harus melatih diri kita untuk berpuasa. Berpuasa, latihlah diri kita, itu manfaatnya sangat banyak sekali, sangat luar biasa sekali manfaat dari berpuasa itu. Ya, banyak ragam dan jenisnya dan variasinya juga. Nah, terus selain itu kita mengurangi tidur. Kayak gini, untuk seseorang bisa menjadi kuat. Nah, ini kita belajar dari sejarah ya. Nenek moyang kita itu dulu kuat-kuat, tangguh-tangguh. Itu apa senjatanya? Itu puasa. Puasa itu juga ada 2 jenis ya. Secara garis besar, puasa kita nggak makan dan puasa dari tidur. Menahan tidur. Puasa tidak tidur. Itu juga salah satu jenis puasa juga ya kita. Kayak misal puasa kita nggak makan, nggak minum. Ya, itu kita berpuasa. Puasa kan itu menahan, mengendalikan. Kayak gitu. Menahan kita nggak makan dari pagi sampai sore. Itu arti secara fisik, secara bahasa. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di sini mengurangi makanlah kita. Latihan, itu latihan berpuasa. Nah, seperti itu ya. Jadi selain itu kita berusaha mengurangi tidur, bahwa manusia itu diciptakan lebih sempurna dari yang lain. Seperti itu. Jadi kita usahakanlah mengenali diri kita sendiri, perangkat-perangkat yang ada. Kayak gitu ya, karena diciptakan lebih sempurna dari yang lain dan juga Allah memberikan senjata kepada kita itu berupa puasa. Nah, puasa bisa kita nggak makan, nggak minum, dan selain itu juga kita berusaha puasa dari tidak tidur. Nah, itu manfaatnya sangat banyak, tidak tidur. Mengurangi tidur lah, seperti itu ya. Karena manusia itu bisa menjadi kuat dan tangguh itu kalau kita tahan ngantuk. Manusia sehebat apapun itu kalahnya dengan ngantuk. Jadi siapapun yang bisa mengalahkan ngantuk itu, ya, mengalahkan ngantuk itu bisa menjadi lebih kuat. Daya tahan tubuh kita juga akan lebih sehat. Mengalahkan ngantuk. Tapi ini memang ada tata caranya ya. Harus dibimbing oleh seorang guru ya. Kalau misal belum paham ya, nanti salah penafsiran atau salah apa kan jadi repot. Nah, jadi kita mengurangi tidur malam, mengurangi tidur. Kayak misal kita tidur 8 jam, jam 9 udah tidur ya, jam 1 lah, jam 2. Dilatihlah setiap hari kita tidur di atas jam 12 malam. Ya tentunya kita mengurangi tidur, waktunya kita isi untuk hal-hal yang positif ya. Jangan buat nongkrong, nonton TV, nonton film, nonton YouTube, nonton HP, itu jangan. Jadi kita isi dengan fokus kepada apa tujuan dan hajat kita. Ya dengan kalau misal dikasih amalan lah, ijazah sebuah wirid ya kita amalkan wirid itu.
wirid dan zikir, kita amalkan selama kita berpuasa dan mengurangi tidur. Kurangi tidur malam ya. Jadi kita nggak tidur juga itu nanti akan menghasilkan energi tersendiri. Jadi manusia itu kalahnya itu dengan ngantuk. Ya, sejarah-sejarah besar itu tidak terlepas dari puasa dan dari ngantuk itu. Seseorang kalau sudah ngantuk itu jadi lemah, ya kan? Coba eh, kita makan, kita makan, minum sambil ngantuk, sambil tidur ngantuk, ya akhirnya nggak jadi makan, jadi belepotan lah makan gitu, ya kan? Coba kita di toilet sambil ngantuk, kan ini ya, jadi repot ya nanti kemana-mana ya. Jadi kalau kita lagi jalan juga, kalau kita ngantuk jalan apa pakai motor ya, jalan kaki kita ngantuk aja juga nanti akan terjatuh. Nah, jadi manusia itu kalahnya dengan ngantuk. Orang-orang sejarah besar itu tidak terlepas dari tirakat dan puasa. Dan beliau-beliau itu, para wali, para syekh, para aulia terdahulu itu bisa untuk menahan ngantuk sampai berhari-hari, 7 hari, 1 bulan, 40 hari, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun nggak tidur, tidak tidur bertahun-tahun tahan ngantuk. Itu nanti akan sama Allah akan diberi ini ya, dimudahkan segala urusan. Seperti itu akan dikasih kelebihan-kelebihan, kayak misal para wali itu kan ya memang seperti itu kan, dia ada dikasih senjata berupa karomah. Ya kalau kita ya mengikuti beliau ya semampu kita ya, ya di bawah itulah ya kan. Kalau karomah itu kan untuk para wali, nanti Allah akan memberikan sesuatu kita yang lebih di situ. Kalau kita tahan ngantuk ya, latihan untuk tirakat ya, tirakat berpuasa dari rasa ngantuk. Coba tahan. Makanya di dalam khasana ilmu laluhur itu ada puasa, kalau misal kita puasa 7 hari ya, puasa untuk hajat tertentu atau puasa weton kita, itu di hari terakhir kita nggak boleh tidur. Kayak misal kita puasa 3 hari, puasa mutih hajat 3 hari ya, atau 7 hari. Itu di hari yang terakhir kita nggak boleh tidur. Meskipun hanya 1 detik pun itu nanti jadi batal. Kayak gitu. Jadi memang benar-benar melatih kita untuk ini ya, melatih kekuatan kita supaya tahan ngantuk. Manusia untuk bisa menjadi manusia yang kuat dan tangguh itu ya kita ngeref ke sejarah ya. Dulu leluhur kita kuat-kuat, tangguh-tangguh, sama macan aja, sama singanya dan macan yang takut ke kita, bukan kita yang takut ke mereka, mereka yang tunduk ke kita. Jadi manusia bisa menundukkan singa, bisa menundukkan macan, harimau, bisa menundukkan sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, seperti dalam sejarah juga banyak leluhur kita yang dia bisa mengalahkan makhluk lain ya. Kayak manusia itu kan bisa menembus ke alam-alam lain, ke alam astral, ke alam jin, ke ya bisalah bisa ini dikasih ini kekuatan oleh Allah, kita bisa menembus ke alam-alam lain. Kayak manusia juga bisa mengalahkan jin, mengalahkan makhluk-makhluk lain yang selain manusia. Itu mereka bisa tunduk sama kita, mereka bisa nurut sama kita, mereka bisa mengabdi kepada kita. Banyak jin-jin yang mengabdi kepada manusia, banyak. Jangan manusia mengabdi kepada mereka ya, karena secara kualitasnya itu lebih, secara kelengkapannya, senjatanya itu lebih banyak manusia daripada mereka. Banyak manusia yang bisa mengalahkan jin. Akhirnya jin itu tunduk ke kita, terus akhirnya mereka mengabdi kepada kita. Itu banyak seperti itu. Jangan kita yang mengabdi kepada mereka. Itu ya keliru ya, seperti itu. Jangan kita mengabdi kepada yang mereka-mereka itu ya, harusnya mereka yang mengabdi kepada kita. Ya, karena manusia itu diciptakan lebih sempurna dari yang lain.
Nah, makanya itulah kita harus belajar mengolah diri kita sendiri supaya kita kuat dan tangguh. Dan di sini bukan secara fisik ya, karena kita bukan mengolah, yang kita bahas itu kan bukan mengolah fisik bina raga supaya fisiknya kuat, berotot, terus badannya keker gini, kan bukan itu ya yang kita bahas. Jadi yang kita bahas ini adalah kekuatan badan energi. Ya, karena fisik itu kan bisa termakan oleh usia. Kita mau latihan fisik sekuat apapun, kalau usianya bertambah itu akan semakin lemah. Tetapi kalau energi itu nggak akan mengenal usia. Meskipun usia semakin banyak, tetapi kalau sering melatih ini memperkuat energi itu, maka energi juga akan semakin kuat. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu kita untuk lebih mendekatkan diri ya kepada Tuhan ya. Tujuan utamanya itu supaya Tuhan juga mempermudah segala urusan dan hajat kita. Nah, itu perlu kita, yaitu tadi kita harus satu dengan ahli sedekah. Nah, kita harus rajin-rajinlah bersedekah ya kepada mereka yang membutuhkan. Yang kedua itu ahli ziarah. Kita berziarahlah kepada ulama-ulama, aulia ataupun syekh yang terdahulu, yang mereka rohnya kan masih ada. Ibaratnya kita itu mencari wifi ya, pemancar, karena beliau-beliau itu kan pemancarnya kuat. Nah, jadi yang selanjutnya itu ahli tirakat. Allah itu menyukai orang-orang yang ahli tirakat ya. Jadi ini tirakat, baik itu tirakat yang berbentuk puasa ataupun yang tidak mengurangi tidur. Jadi kayak tidur sehari itu 8 jam, jadilah kita kurangi pelan-pelan jadi 5 jam, jadi bahkan ada yang sehari itu 2 jam, 3 jam paling lama, 1 jam lah sehari semalam. Itu kalau sudah terlatih, itu kita juga nggak ngantuk, akan terbiasa. Fisik kita, raga kita itu akan terbiasa kalau sudah terlatih ya. Jadi itu manfaatnya sangat luar biasa sekali ya, sangat banyak sekali kita mengurangi tidur. Karena untuk bisa menjadi manusia yang kuat, kuat di sini kuat rasa kita, hati kita ya, batin kita semakin tajam dan peka. Itu ya dengan berpuasa dan mengurangi tidur malam. Itu nanti akan kita rasakan lah, kayak gitu. Karena manusia itu kalahnya dengan ngantuk. Kalau kita bisa mengalahkan ngantuk, manusia itu kalahnya dengan ngantuk. Kalau lagi nyetir pakai motor atau pakai mobil, kalau ngantuk juga beresiko, ya kan, membahayakan nyawa kita. Kita lagi jalan ngantuk juga ini apa, bisa terjatuh, tersandung. Kita lagi di toilet ngantuk juga kan jadi kemana-mana nanti, ya kan. Seperti itu. Kita lagi makan ngantuk juga ini nggak jadi makan, nanti belepotan ya karena sambil ngantuk. Nah, itu untuk kita bisa menjadi kuat ya. Kuat di sini rasa kita, hati kita, batin kita yang kita olah rasa. Nah, olah rasa itu kita belajarlah untuk mengalahkan ngantuk itu. Latihan. Kayak misal kita puasa weton nih hari lahir kita. Ini kemarin kan saya bahas ya. Itu kita di hari ketiganya itu kita nggak tidur. Nah, di situ latihanlah kita untuk mengurangi tidur atau bahkan nggak tidur lah di hari ketiganya. Tapi kalau kita habis nggak tidur ya semalam 24 jam, kita jangan mandi. Itu dilarang keras kita mandi pakai air dingin. Kita nggak boleh mandi kalau kita habis ini ya bertirakat nggak tidur semalam, itu kita nggak boleh mandi ya, itu nanti nggak boleh lah seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi banyak ya hal yang bisa untuk mendorong kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, hajat dan tujuan kita. Itu baik itu Allah itu kan profesional ya. Ya baik itu orang baik atau orang jahat untuk tujuan positif atau negatif, kanan atau kiri, itu sama-sama oke, sama-sama jalan. Tetapi kalau kita orang yang beragama, kita punya iman, kita punya Tuhan, punya keluarga, ya tentunya harus kita pakai jalan yang kanan ya. Karena ya hidup itu seperti tabur tuai.
Jadi kita harus menanam yang baik-baik, jangan menanam yang jahat-jahat, karena nanti akan berbalik ke diri kita sendiri. Kalau nggak ke kita ya ke anak keturunan kita. Dan itu sudah banyak ya sejarah yang mengisahkan itu. Nah, makanya Allah itu juga profesional. Kita berdoa untuk kebaikan dan kejahatan sama-sama dikabulkan. Nah, tetapi semua itu ya akan berbalik ke diri kita nantinya atau anak keturunan kita. Makanya pakailah jalur yang kanan ya, yang positif untuk kebaikan. Nah, jadi kita latih lah ya, itu manfaatnya sangat banyak sekali. Kita berpuasa, kita melatih untuk mengurangi tidur. Syukur di hari tertentu kita jangan tidur. Kayak puasa 7 hari, di hari yang ketujuh, puasa mutih 7 hari, di hari yang ketujuh kita jangan tidur. Barang siapa yang bisa mengalahkan ngantuk, maka hal yang lain-lain pun akan bisa teratasi. Nah, seperti itu ya. Jadi ya, makanya nenek moyang kita itu dulu kuat-kuat. Jadi di dalam sejarah Indonesia dijajah sama Belanda, ya sama Jepang, itu kan sadis-sadis ya mereka, kejam-kejam lah penjajah itu. Kayak tank, kayak apa, meriam, kayak apa, itu kan pakai bambu runcing kita, nenek moyang kita melawan mereka. Perang gerilya pakai bambu runcing. Mereka pakai ini senapan. Coba lebih canggih mana? Lebih canggih mereka. Tetapi lebih kuat kita. Bahkan dalam sejarah ada yang videonya juga itu apa, meriam ya, atau senapan itu yang bisa jarak jauh itu bisa dipatahkan hanya dengan kekuatan pikiran. Pelurunya itu nggak nyampe, dibelokkan bisa. Itu dengan kekuatan energi pikiran. Itu dahulu nenek moyang kita dari untuk mengusir penjajah dari tanah air. Itu juga tidak terlepas dari kedekatannya kepada Tuhan sehingga dikasih kelebihan-kelebihan melalui ini ya, kekuatan pikiran, kekuatan rasa, kekuatan imajinasi yang sugesti yang kuat sehingga ada peluru nanti dibelokkan, itu bisa dengan energi pikiran. Ya, jadi yaitu sangat, kalau secara logika ya pasti kita yang kalah karena senjata mereka lengkap. Jadi ini sedikit ya, ini ya cerita mengenai sejarah ya, bahwa waktu Indonesia dijajah juga nenek moyang kita juga berusaha semaksimal mungkin sampai titik darah penghabisan ya untuk melawan mereka supaya mengusir penjajah. Nah, bahkan peralatan kita juga peralatan seadanya, tetapi itu lebih apa ya? Lebih kuat. Bambu runcing itu kan dari bambu, itu lebih kuat dari senapan. Gitu ya, karena itu doanya itu mustajab. Kekuatan pikirannya itu kuat, sugestinya. Nah, seperti itu ya. Jadi ya kita harus menghargai jasa-jasa mereka. Beliau-beliau yang sudah memperjuangkan ya tanah air kita. Jadi harusnya kita mengirim doa lah kepada beliau-beliau para pahlawan ya. Dan juga ya yang sudah ini ulama-ulama juga yang sudah almarhum, kita harus sering berziarah atau enggak ya mengirim doa lah sebagai ucapan rasa terima kasih kepada beliau-beliau yang sudah almarhum ya. Nah, jadi kita juga diusahakan ya belajarlah mengurangi tidur ya. Jadi itu manfaatnya sangat luar biasa sekali ya. Jadi belajar, kita harus banyak belajar dari para leluhur-leluhur kita yang dulu kuat-kuat, tidak mudah untuk dipermainkan. Istilahnya tidak mudah untuk diinjak-injak sama penjajah. Nah, seperti itu ya. Jadi ya mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.